Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa man sara ala tariqihi wa nahjihi ila yaumil amma ba'd. Yang kita cintai, yang kita muliakan, Ayahanda Bapak Kiai Dr. Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi kita. Beliau ayahanda kita sehari-hari di tablik, termasuk juga di LPAU, LDK, LP2M, termasuk di sama lagi. LP2M sampai. Kemudian tentu Pak Rektor yang saya cintai dan kita banggakan, As-Sayyid Al-Amin, itu nama beliau yang asli. Beliau ini memang luar biasa, istimewa. Sejak di Mekah selalu beliau berpesan tentang tabligh ini dan mengingatkan kita tentang amanah yang sangat besar. Tabligh kita ini juga salah satu pertaruhan bagi dakwah kita di Muhammadiyah. Jazakumullah khairan Pak Rektor. Saya sejak keluar dari ruang Pak Rektor, kayaknya kami hanya bisa membawa doa Pak Rektor. Jadi beberapa tanah kami sudah lihat itu mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Tanah di belakang, terus juga segera membangun entah apalah namanya, apakah auditorium, sportorium, apapun namanya nanti, sehingga anak-anak kita yang 2000 sekian dari kemarin kita sampaikan semangat mereka bisa berada di ruang yang representatif. Gedung-gedungnya sangat berkarakter. Jarang-jarang gedung di kampus kita ini bertuliskan kaligrafi dan ayat-ayat Al-Quran pada. Jadi saya kira umur ini punya kesan tersendiri begitu. Mudah-mudahan Allah bukakan keberkahan langit dan bumi. Demikian juga rekan pimpinan universitas yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian tentu segenap rekan-rekan pimpinan majelis tabligh yang datang dan segenap rekan-rekan yang mewakili majelis tabligh dari seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga beberapa daerah terdekat yang kami undang. Alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat. Beberapa poin yang ingin kami sampaikan tentunya sekaligus sebagai laporan kepada Pak Kiai Sa'ad. Pada 3 bulan terakhir, Juni, Juli, dan Agustus, alhamdulillah capaian dari kinerja majelis tabligh itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di bulan Agustus dan apalagi kalau ditambah pada bulan September. Capaian kegiatan kita ini pada 3 bulan terakhir dibanding tarjih, nanti juga ada LDK, ada juga LPC, LPM. Tabligh lumayan mencatat hasil yang bagus. Di bulan Juni ada eksekusi 26 kegiatan, Juli 29 kegiatan, dan pada bulan Agustus yang kemarin, September belum masuk, itu kita bisa mengeksekusi 55 kegiatan. Ini pun teman-teman yang dari wilayah belum juga banyak memberikan informasi bagi kami tentang kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah masing-masing, walaupun review yang sederhana sudah kami lakukan. Misalnya benchmark kita bila melihat kegiatan dari LPC, LPM misalnya, itu pada bulan Juni 20 kegiatan, Juli 22 kegiatan,
dan Agustus 23 kegiatan. Signifikan selisihnya, tapi kita belum bisa mengalahi LDK. LDK pada bulan Juni 16, Juli 20, tapi di bulan Agustus mereka bisa mencapai 81 kegiatan. Nah, kita 55. Artinya dari majelis yang terdekat dengan kita, tajid kita sudah lampaui, LPJ, RPF kita sudah lampaui, tetapi kita belum bisa melampaui dari LDK. Nah, oleh karena itu harapan kami kawan-kawan di wilayah terutama itu, karena memang pimpinan pusat sudah menggarisbawahi bahwa semua kegiatan harus termonitoring dengan bagus dan agar bisa kita evaluasi, sehingga ini jadi penting. Dan nanti pada hari ini sistem informasi dan data majelis taklim akan di launching oleh Pak Saat, sehingga kawan-kawan nanti bisa memberikan laporan kegiatan sesuai dengan sistem yang nanti akan kita kerjakan. Ini sebagai laporan. Poin yang kedua, di antara kegiatan unggulan kita, program unggulan kita yang ada di dalam matriks muktamar, kami laporkan juga tentang inkubasi kader mubalik. Kita bagi menjadi ada inkubasi kader mubalik di luar negeri yang alhamdulillah di backup oleh Ustaz Adi Hidayat. Pada angkatan 1 itu 27 orang di Asmalia University. Ini harus kita engineering, harus kita kita manage mereka. Kemarin saya juga pulang ke Mekah, beberapa kader kita kumpulkan. Lalu angkatan 2 pada Agustus kemarin itu berangkat 4 orang master, 1 dari Lamongan, 2 dari Guru Mu'alimin, 1 lagi dari mana saja, Bekasi 1. Ini alhamdulillah mereka militan karena di antara mereka juga sudah berkeluarga. Jadi mereka mengambil master, dan pada Oktober besok insya Allah akan berangkat 5 orang S1 ini di kuliah dakwah di Tripoli, dan 2 orang untuk jenjang magister. Nah, untuk yang di dalam negeri insya Allah dipakai, kami laporkan. Tadi Pak Kiai mau ngajak saya jalan-jalan ke Jepang. Tadi saya nanya waktu itu karena kami ada agenda di sekitaran bulan November awal, November awal, kita akan resmikan Masjid Musamik di pusat tabligh kita, sekaligus nanti launching sekolah kader mubalik yang kita desain 3 bulan. Kemudian model yang ketiga adalah afirmasi tentang inkubasi kader ini. Kader-kader yang pulang dari luar negeri sekarang kita monitoring mereka, kemudian memberikan dukungan jalan untuk mereka studi lanjut. Nah, ini tentang inkubasi kader mubalik yang kita lakukan. Kemudian juga poin yang ketiga, pedoman masjid yang diterbitkan oleh BP, alhamdulillah hari Sabtu kemarin, termasuk mengundang reviewer dari Kementerian Agama di bawah komando Dr. Waliullah, nama Jawanya Waluyo, jadi aslinya Waliullah. Jadi itu sudah membreakdown dengan banyak sekali turunan-turunan itu, termasuk kita dapat semacam busyarah atau busyra, kabar gembira bahwa masjid-masjid itu sebetulnya itu boleh membuka kantor layanan lazismu, yang kemudian pencapaian dari dana lazismu yang ada di satu masjid itu bisa digunakan kalau kasusnya seragam 100% untuk kegiatan dakwah dan tabligh, tapi di Bandung tergantung PWN itu mereka pimpinan wilayah itu ya kan bisa ngambil sekitar 5% saja. 95% itu semuanya didaya gunakan untuk kegiatan masjid dan musola. Nah, ini yang baik. Insya Allah setelah kami dari sini kita akan sowan dengan pimpinan lazismu untuk mengkonkretkan sehingga masjid-masjid kita ke depan ini itu bisa mandiri
dengan cara pendaya gunaan potensi umat melalui kantor layanan lazis yang ada di masjid. Jadi beberapa pertemuan sudah ada, termasuk juga unit bisnis. Kita undang juga dari majelis ekonomi kemarin, dan di Yogyakarta ada benchmark yang bisa kita jadikan acuan ketika masjid itu memiliki. Dari LPCRPM juga datang kemarin membersamai kita dan seterusnya. Kemudian juga tentang konsolidasi kita pada kali ini yang ketiga, tentu satu hal yang harus kita implementasi teman-teman, yaitu tentang risalah Islam berkemajuan. Tetapi kita fokuskan lagi pada pendekatan dakwah yang bersifat irfani. Pada saat kita minta tolong nanti dalam dialog untuk menyampaikan bagaimana epistemologi atau pendekatan irfani di dalam kerangka besar atau epistemologi Muhammadiyah manhaj tadi. Lalu Pak Rektor juga kita minta menjelaskan bagaimana implementasi FIB itu di ranah tabligh dan irsyad. Tentu kerisauan kita bersama sama, saya kira bahwa dakwah kita ini masih sering mengalami turbulensi tertentu, karena barangkali satu hal yang belum kita implementasi secara serius, yaitu bil hikmah, itu bil makna, bil irfan, bil rahmati wal mahabbah, dakwah dengan cinta. Kalau teman-teman melihat salah satu logo kita sudah bagus, Tabligh for Human Dignity, itu juga Tabligh li Karamatil Insan. Itu lingkaran yang paling dalam, itu nomenklatur yang resmi oleh PP periode ini, Majelis Tabligh wal Irsyad, itu nomenklatur resmi. Lalu lingkarannya itu adalah nanti baju kaosnya dibagi insya Allah sama tim Tabligh Store, gratis, tenang aja. Tabligh li Karamatil Insan. Jadi gimana dakwah kita ini, setiap manusia siapapun dia mulia pada porsinya masing-masing. 600 anak-anak non-muslim yang ada di sini harus merasakan betul Islam itu merahmati, mengasihi, menyayangi. Jangan ada siapapun yang merasa terintimidasi dengan Islam. Ini visi kita Pak Rektor. Jadi Pak Rektor kalau tabligh ke sini itu insya Allah harusnya tampak damai. Lihat aja wajah-wajahnya selalu jannah ini. Syukur kita nanti ya penguatan aspek pendekatan al-irfan al-hikmah ini bisa kita telurkan di dalam langkah bersama kita. Dan terakhir tentunya ada forum nanti sekitar 1 hari ya bagi semua wilayah untuk mempresentasikan capaian kinerjanya sejak awal ditetapkan menjadi pengurus majelis tabligh di wilayah masing-masing sampai dengan capaian bulan ini. Dengan segala kelebihan kurangan saya kira nanti perlu dipresentasikan. Nah, ini beberapa poin yang ingin kita capai Pak Rektor di dalam pertemuan ini. Dan insya Allah awalnya kegiatan ini kita bekerjasama dengan Perlis, tapi karena waktu yang tidak match, maka Profesor Masa sebetulnya kemarin ada di sini tanggal 17 malam. 18 hari ini beliau ada pertemuan mufti-mufti se-Malaysia, dan mungkin lagi beliau balik. Dan bisa tadi juga pagi ini ada 15 di, saya kira Mabes TNI, siang baru beliau terbang, sehingga waktunya enggak klop. Tapi kami dapat kabar baik dari Pak Rektor, Profesor Masa malah siap membiayai untuk konferensi internasional tentang spiritualitas ini bisa diadakan di Jakarta, dan beliau backup juga secara finansial. Nah, ini saya kira bagian kerjasama kita di tabligh dan seterusnya. Kemarin juga di Mekah kita MOU kerjasama untuk tadabbur Al-Quran dengan satu institusi di Mekah Mukarramah. Termasuk yang kami harapkan UMRI nanti, insya Allah tabligh bisa membantu Pak Rektor untuk mengkoneksikan. Belum ada PTMA yang bekerjasama di bidang medis pada bidang penelitian. Kemarin kami hadir di situ, ada lembaga Ijazul Quran wa Sunnah, 70 perguruan tinggi sedunia. Semuanya meriset tentang kemujizatan Al-Quran dan Sunnah, dan semua riset itu A to Z dibiayai dari Makkah Mukarramah. Nanti kalau bidang kedokteran, UMRI bisa masuk. Tentu nanti siang setelah Hidayat bisa kita ngobrol di Pak Rektor. Beliau yang berikan kita tiket pergi ke sana. Insya Allah
Umri salah satu hasil dan berkah daripada konsolidasi yang kita fasilitasi Pak Rektor itu menjadi nyata. Nah, saya kira ini beberapa poin sekalian laporan. Tentu terakhir kami sangat berterima kasih Pak Rektor atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Majelis Taklim dan rekan-rekan dari seluruh wilayah. Pesan kami, mari kita doakan bersama UPI. Sudah percaya saja UPI ini insya Allah berkah insya Allah dan maju. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.